Let me introduce myself. My name is Alicia Setianingsih. I'm from the Accounting Program Study with NPM 25412058. This time I will discuss business mathematics material, namely linear function and their applications. We have certainly studied this before, right? Now let's discuss it in more depth, how to apply linear functions. Oke, langsung saja kita bahas apa itu fungsi linear dan penerapannya. Kita mulai dari fungsi. Fungsi adalah hubungan antara dua variabel di mana setiap nilai variabel bebas yang kita lambangkan dengan huruf X menghasilkan satu nilai variabel terikat yang kita lambangkan dengan huruf Y. Nah, kalau dalam matematika murni itu kan dilambangkan dengan X dan Y. Kalau misalkan di matematika bisnis itu dilambangkan variabel bebas itu dilambangkan dengan Q dan variabel terikat itu dilambangkan dengan P. Q itu adalah quantity dan P itu adalah price. Ini sebagai contoh. Fungsi P sama dengan 4Q plus 1, Q sama dengan 2. Nah, kalau kita lihat itu kan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel P dan Q. Nah, tapi kalau kita substitusikan lagi ke dalam rumus atau fungsi tersebut kita masukkan untuk menunjukkan bagaimana fungsi itu bekerja, maka hasilnya akan beda. Maka kita akan memperoleh hasil dari kedua fungsi tersebut. Bagaimana caranya? Nah, jadi tinggal kita masukkan aja nih fungsi Q sama dengan 2 ke dalam fungsi P sama dengan 4Q plus 1. Jadi, caranya yaitu P sama dengan 4Q, Q-nya tadi adalah 2 plus 1. Jadi kita dapatkan P-nya itu adalah 9. Nah, karena Q-nya udah diketahui adalah 2, jadi kita hanya mencari nilai P-nya aja. Nah, jadi kesimpulannya nilai Q sama dengan 2 itu dipilih sebagai contoh input atau domain supaya kita bisa menghitung nilai P atau rank dengan rumus fungsi tersebut. Nah, lanjut kita akan membahas fungsi linear. Fungsi linear dalam matematika bisnis itu adalah hubungan antara dua variabel, misalnya antara jumlah barang yang dijual dan total pendapatan, antara biaya produksi dan jumlah unit yang diproduksi, ataupun antara harga dan permintaan. Hubungan semacam ini seringkali dapat dijelaskan dengan fungsi linear. Lebih jelasnya, langsung saja kita pembahasan selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu garis koordinat Kartesius. Garis koordinat Kartesius dapat kita lihat digambarkan dengan garis horizontal dan vertikal, yang dimana garis horizontal ini ditandai dengan sumbu X atau Q, yaitu jumlah barang. Sedangkan kalau garis vertikal ini ditandai dengan sumbu Y atau P, yaitu harga barang. Jadi kita akan menggambarkan garis koordinat Kartesius ini ketika kita sudah menemukan nilai dari fungsi linear. Kita akan menentukan titik-titik koordinatnya. Dan kita akan menentukan kesimpulan dari titik-titik tersebut. Selanjutnya adalah kegunaan atau manfaat fungsi linear dalam bisnis. Fungsi linear memiliki peranan penting dalam dunia bisnis karena mampu menggambarkan hubungan yang sederhana namun sangat berguna antara dua variabel. Misalnya, antara jumlah produk yang dijual dengan total pendapatan, antara biaya produksi dengan jumlah barang yang dihasilkan, atau antara harga dengan tingkat permintaan. Nah, melalui fungsi linear ini, para pelaku bisnis dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan terukur berdasarkan hubungan sebab akibat yang jelas. Kegunaan yang pertama, yaitu perencanaan keuangan. Artinya, menentukan jumlah penjualan untuk menutup biaya dalam kegiatan bisnis. Setiap perusahaan pasti memiliki biaya yang harus ditanggung untuk menjalankan operasinya, baik biaya tetap seperti sewa tempat dan gaji karyawan tetap, maupun biaya variabel seperti bahan baku dan tenaga kerja produksi. Nah, fungsi linear ini membantu perusahaan menghitung berapa banyak sih produk yang harus dijual agar seluruh biaya tersebut dapat tertutupi dan perusahaan tidak mengalami kerugian. Contohnya, seorang pengusaha dapat memperkirakan bahwa semakin banyak produk yang dijual, maka pendapatan akan meningkat secara sebanding. Namun, di sisi lain, biaya juga akan bertambah.
Dari sini, ia dapat melihat kapan pendapatan mulai menutupi seluruh biaya dan mulai menghasilkan keuntungan. Yang kedua, pengambilan keputusan produksi untuk menentukan skala produksi optimal. Melalui fungsi linear, perusahaan dapat memperkirakan bagaimana perubahan jumlah produksi akan memengaruhi biaya dan pendapatan. Dengan melihat hubungan linear ini, pengambilan keputusan dapat menentukan skala produksi yang paling efisien, yaitu pada titik di mana keuntungan bisa dimaksimalkan tanpa menimbulkan pemborosan. Yang ketiga adalah penetapan harga untuk menganalisis pengaruh harga terhadap permintaan dan pendapatan. Penetapan harga merupakan salah satu keputusan paling strategis dalam bisnis loh. Harga yang terlalu tinggi bisa menyebabkan turunnya permintaan, sedangkan harga yang terlalu rendah bisa mengurangi keuntungan perusahaan. Fungsi linear ini membantu perusahaan memahami bagaimana hubungan antara harga produk dengan jumlah barang yang mampu diserap oleh pasar. Misalnya, dalam kondisi pasar tertentu, perusahaan dapat memperkirakan bagaimana perubahan harga sebesar sejumlah tertentu akan memengaruhi jumlah penjualan dan total pendapatan. Nah, ini sangat membantu perusahaan untuk mengembangkan strategi harga yang kompetitif, menentukan program diskon, dan memahami perilaku konsumen terhadap perubahan harga. Dan yang terakhir yaitu analisis sensitivitas atau mengukur dampak perubahan biaya atau harga terhadap laba. Nah, dalam kondisi seperti ini, fungsi linear sangat berperan penting untuk melakukan analisis sensitivitas, yaitu untuk mengukur sejauh mana sih perubahan pada salah satu faktor, misalnya harga jual atau biaya produksi. Ini akan mempengaruhi laba perusahaan. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai penerapan fungsi linear ke dalam matematika bisnis. Nah, jadi ada 5 jenis fungsi yang akan sangat berperan penting dalam bisnis. Yang pertama adalah fungsi biaya atau total cost. Rumus umumnya yaitu total cost sama dengan A plus BX. Nah, contohnya itu total cost sama dengan 100.000 ditambah 20.000 X, dan itu nantinya akan menghasilkan total biaya produksi. Yang kedua adalah fungsi pendapatan atau total revenue. Total revenue dirumuskan dengan total revenue sama dengan P dikali Q. Contohnya TR sama dengan 50.000 X. Nah, jadi akan menghasilkan pendapatan dari penjualan. Yang ketiga adalah fungsi laba. Nah, rumus umumnya yaitu laba sama dengan total revenue dikurang total cost. Nah, jadi labanya sama dengan 30.000 dikali X min 100.000. Nah, itu akan mendapatkan selisih pendapatan dan biaya. Nah, dan yang keempat adalah fungsi permintaan atau quantity demand. Nah, rumus umumnya yaitu quantity demand sama dengan A min B price. Nah, quantity demand sama dengan 200 min 5 price. Nah, jadi akan menghasilkan jumlah permintaan konsumen. Dan yang terakhir adalah fungsi penawaran atau quantity supply. Rumus umumnya yaitu quantity supply sama dengan min A plus B price. Nah, contohnya quantity supply sama dengan min 50 ditambah 10 price. Nah, jadi akan menghasilkan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Selanjutnya adalah rumus fungsi linear. Nah, fungsi linear ini adalah fungsi yang memiliki pangkat derajat variabel bebasnya itu X atau 1. Nah, apa rumusnya? Rumusnya itu adalah F Q sama dengan P sama dengan A Q plus B. Nah, P ini adalah variabel terikat, Q adalah variabel bebas, A koefisien, dan B konstanta. Nah, pada bentuk umum tersebut yaitu P sama dengan AQ plus B menyatakan bahwa P adalah fungsi dari Q. Artinya, besar kecilnya nilai Q maka akan berpengaruh pada besar kecilnya nilai P. Sekarang kita akan mengerjakan contoh soalnya. Contoh soal pertama. Terdapat suatu fungsi linear adalah Fp sama dengan 3P min 5. Diketahui nilai P sama dengan 5. Tentukanlah bentuk fungsi linearnya beserta gambar kurva kartesiusnya. Baik, langsung saja kita kerjakan. Jadi,
sudah diketahui kan fungsi linearnya, yaitu fp sama dengan 3pi min 5 yang diketahui pi sama dengan 5. Jadi langsung saja kita substitusikan ke dalam rumus fungsi linear, yaitu fp sama dengan 3 pi, yaitu sudah diketahui tadi adalah 5 min 5. Jadi pi sama dengan 3 kali 5 yaitu 15 min 5. Maka kita dapatkan variabel pi-nya adalah 10. Soal yang kedua yaitu terdapat suatu fungsi linear adalah fq sama dengan 3q plus 4, diketahui nilai q sama dengan 8. Tentukanlah bentuk fungsi linearnya beserta gambar kurva kartesiusnya. Langsung saja kita substitusikan ke dalam rumus fungsi linear seperti tadi. Kalau soal pertama kan tadi kita mencari fungsi variabel pi, sekarang kita akan mencari fungsi dari variabel q. Kita substitusikan lagi. Dari fq sama dengan 3q plus 4, diketahui q-nya adalah 8. Jadi fq sama dengan 3, q-nya adalah 8 plus 4. Q sama dengan 3 kali 8, 24 plus 4. Jadi diketahui nilai q atau variabel q-nya adalah 28. Berikut ini kita gambarkan kurva kartesiusnya. Jadi dari kesimpulan dua variabel tersebut, yaitu price dan quantity, kita dapatkan dengan harga 10, maka jumlah barang yang diminta adalah 28. Oke, untuk contoh soal lebih jelasnya mengenai 5 fungsi linear tadi akan dibahas pada next video, karena saya akan membahas khususnya fungsi permintaan dan penawaran lebih dalam. Well, that's all for the discussion of the material this time, for hopefully it will increase our understanding. Thank you.